Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik, NIM 607118079, kelas C Ilmu Peternakan angkatan 2018, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemasaran hasil ternak validation Ibu Handayani Indah Susanti MSc. Langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul karakteristik permintaan daging sapi. Usaha peternakan sapi potong, khususnya menyangkut tata niaga sapi potong, belum banyak diatur oleh pemerintah. Usaha pemasaran atau tata niaga sapi potong lebih banyak dikuasai oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan yang membentuk suatu jaringan. Mata rantainya terbentuk mulai dari tingkat peternak, belantik, pedagang pengupul, jagal sampai konsumen. Masing-masing lembaga pemasaran mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam proses saluran pemasaran. Saluran pemasaran dapat dikatakan sebagai saluran atau jalur yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memudahkan pemindahan suatu produk itu bergerak dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dalam pemasaran ternak sapi pada umumnya, proses pembentukan atau penentuan harga selalu dikaitkan dengan urgensi kebutuhan uang tunai dari petani peternak. Bila petani peternak sangat membutuhkan uang tunai, ia hanya bertindak sebagai price taker atau penerima harga saja, karena bargaining position atau posisi dalam tawar-menawar lemah. Bahkan tidak jarang terjadi praktek pemasaran yang merugikan petani peternak oleh pedagang perantara atau belantik. Selanjutnya yaitu daging sapi termasuk komoditas yang bersifat high income elastik, sehingga daging sapi bukan atau belum menjadi kebutuhan konsumsi keluarga, terutama berpendapatan rendah. Kegiatan pemasaran juga merupakan komersialisasi hasil produksi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pasar, baik secara vertikal ke segmen pasar yang lebih hilir maupun secara horizontal ke daerah tujuan yang lebih jauh. Jangkauan spesial berarti mencapai daerah yang jauh dari pusat produksi, yaitu pasar di kota-kota besar, di luar daerah, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Dengan jangkauan spesial yang lebih jauh, maka ada peluang yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah produksi dan harga ternak sapi Bali. Karena itu, kegiatan pemasaran memerlukan suatu kompetensi akses pasar yang memadai. Jumlah konsumsi daging sapi rata-rata di Indonesia masih sangat rendah karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas hasil peternakan dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya protein hewani bagi kesehatan tubuh manusia. Salah satu hasil Widya-Karya Nasional Pangan dan Gizi, pola pangan harapan adalah bahwa untuk mencukupi protein asal ternak sebanyak 6 gram per kapita per hari, diperlukan produk ternak setara dengan konsumsi protein yang berasal dari 3,87 gram daging, 1,54 gram telur, dan 0,59 gram susu per kapita per hari. Komposisi tersebut setara dengan 10,1 kg daging, 4,7 kg telur, dan 6,1 kg susu per kapita per tahunnya. Karena itu, konsumsi per kapita masih berpotensi besar untuk meningkat. Jika demikian, maka jumlah konsumsi daging nasional maupun di Indonesia Timur diperkirakan juga akan naik. Selanjutnya itu tingkat permintaan. Jumlah permintaan akan daging sapi setiap tahunnya berfluktuasi karena adanya hari-hari besar keagamaan dan adat. Jumlah permintaan meningkat drastis pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, pesta adat, dan lain-lainnya. Menjelang hari-hari besar tersebut, utamanya pada Idul Fitri dan Idul Adha, para pedagang ternak sudah mengumpulkan stok sapi dalam jumlah yang besar. Jumlah pemotongan sapi menjelang hari raya Idul Fitri menjadi 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Impor sapi bakalan dalam jumlah besar
juga sudah terjadi 1-3 bulan sebelumnya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Demikian pula impor daging sapi sudah dilakukan 1-2 bulan sebelum hari H. Harga daging sapi selalu naik pada hari raya Idul Fitri dan tidak akan turun lagi setelah itu walaupun permintaan daging sapi sudah kembali ke normal. Selanjutnya pada slide berikut yaitu segmentasi pasar. Di Indonesia di Indonesia Timur, sebagian besar daging sapi dijual di pasar tradisional dan sebagian kecil di pasar modern yang bertaraf internasional, contohnya itu Carrefour, Hypermart, Matahari, Giant, dan Hero. Dan yang bertaraf lokal, mutu daging di pasar modern lebih baik dan lebih higienik dibanding di pasar tradisional, sehingga harga di pasar modern jauh lebih mahal. Karena itu, para pembeli atau konsumen daging sapi di pasar modern pada umumnya adalah golongan ekonomi menengah ke atas. Sedangkan di pasar tradisional adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Alasan utama konsumen membeli daging sapi di pasar modern adalah mutu daging yang lebih baik, lebih higienik, dan lingkungannya lebih nyaman dan aman. Sedangkan alasan membeli daging di pasar tradisional adalah harganya yang lebih murah dan lebih dekat dengan rumah. Segmen pasar produk agroindustri peternakan sangat luas dan mencakup berbagai kelas dalam masyarakat, mulai dari rumah tangga, kafe, hingga supermarket, hingga di wilayah elit perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Hal-hal ini dapat dilihat dari menu yang dihidangkan baik dalam acara formal maupun informal dalam masyarakat, yang didukung oleh beberapa faktor, diantaranya cita rasa yang menarik, harga yang cukup terjangkau, dan jaringan distribusi yang telah mencakup berbagai wilayah secara luas. Impor ternak daging sapi. Sejak tahun 1991, impor sapi bakalan dari Australia, New Zealand, dan berbagai negara lainnya terus meningkat, kecuali pada tahun 1998 yang anjlok karena krisis ekonomi. Masuknya produk impor dari luar negeri dapat menjadi ancaman bagi produk yang sama dan sejenis yang diproduksi dalam negeri. Pernyataan tersebut sebenarnya kurang cocok untuk sapi potong. Peningkatan impor sapi bakalan dan daging sapi sampai tingkat tertentu masih diperlukan karena dua alasan. Alasan yang pertama yaitu pasokan sapi lokal tidak mencukupi kebutuhan yang terus meningkat sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat dan kebutuhan yang terus dan jumlah penduduk. Perkembangannya industri pengolahan daging sapi untuk memproduksi jenis produk yang lebih bervariasi, misalnya sosis, burger, bakso, dan lain-lainnya, sesuai dengan dinamika preferensi konsumen dan berkembangnya industri pariwisata, utamanya hotel dan restoran. Faktor kedua yaitu untuk mencegah terjadinya pengurasan ternak sapi lokal lebih lanjut karena tingkat pertambahan alaminya natural yang lebih lambat dibanding perkembangan jumlah permintaan. Dengan demikian, sapi bakalan dan daging impor bukan merupakan pesaing bagi daging sapi lokal, melainkan untuk menutup kekurangan sekaligus menyelamatkan populasi ternak sapi lokal termasuk sapi Bali. Karena itu tarif impor yang dikenakan terhadap impor sapi bakalan dan impor daging sangat rendah, yaitu masing-masing 0-5%. Selanjutnya itu penentuan harga. Penjualan ternak sapi pada umumnya masih menggunakan taksiran berat karkas dari sapi yang bersangkutan. Cara penentuan harga yang kurang eksak seperti ini memang dikehendaki oleh para pedagang yang membeli ternak dari petani agar mereka bisa lebih leluasa dalam bermain untuk mendapatkan margin yang lebih besar dari penaksiran berat yang bisa ke bawah. Di pasar hewan yang dilengkapi dengan alat timbangan ternak pun penentuan harga dengan cara taksiran. Penimbangan baru dilakukan baik di pasar hewan maupun di kandang karantina pada saat ternak sapi akan dikirim ke Jakarta dan sekitarnya. Di rumah potong hewan pembelian sapi oleh jagal dari pedagang ternak didasarkan atas berat karkas yang sudah ditimbang, rendemen daging, dan harga daging eceran di pasar tradisional. Pedagang eceran di pasar tradisional membeli karkas atau daging dari jagal berdasarkan harga jual yang berlaku dikurangi margin pedagang pengecer yang bersangkutan.
Di pasar tradisional, pedagang pengecer daging dan jagal sendiri menjual dengan harga yang sama kepada pembeli, baik itu tukang bakso, konsumen, warung, dan lain-lainnya. Untuk kualitas daging yang sama, harga eceran daging sapi di pasar tradisional pada umumnya lebih murah dibanding di pasar modern karena biaya penanganan dan pemasaran yang lebih sedikit dibanding pasar modern. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar merupakan pasar daging yang sangat berpotensi tinggi. Ini merupakan peluang pasar yang sangat bagus untuk mengembangkan usaha peternakan sapi Bali di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, yang sudah sejak lama dikenal sebagai gudang sapi potong nasional. Apalagi pemeliharaan di wilayah ini merupakan cara hidup, way of life, sebagian besar masyarakat petani. Karena itu, pengembalian posisi sapi Bali sebagai salah satu sumber daging sapi bermutu bagus dan disukai masyarakat akan menjadi fokus perhatian yang makin besar dari pemerintah. Faktor krusial yang perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan daerah adalah pemotongan ternak sapi betina produktif. Selama ini, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi persoalan ini karena terbatasnya dana untuk membeli ternak sapi betina produktif tersebut. Undang-undang dan peraturan daerah mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif sudah ada, tetapi tidak efektif karena kuatnya posisi bisnis pedagang besar. Salah satu cara mengatasi masalah itu adalah pemerintah pusat membeli sapi-sapi betina produktif untuk disebarluaskan ke berbagai daerah dalam rangka program bantuan bibit sapi untuk usaha pembibitan dengan sistem bagi hasil yang bergulir. Di wilayah Indonesia Barat, daerah-daerah transmigrasi mempunyai potensi besar untuk lokasi program tersebut. Langkah lainnya adalah pemberian insentif yang memadai bagi peternak untuk menunda penjualan ternak betinanya, utamanya yang produktif dan sedang bunting, hingga melahirkan dan anaknya sudah mencapai umur yang siap untuk dipotong. Jumlah impor sapi bakalan dan impor daging perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga harga sapi potong di tingkat peternak tetap menarik dengan harga sapi hidup yang cukup baik. Maka peternak akan tetap bergairah untuk menjalankan usaha peternakan sapi potong, baik usaha pembiakan ataupun pembibitan untuk menghasilkan anak maupun penggemukan untuk menghasilkan daging atau fattening. Dengan demikian, maka harapan akan tercapainya swasembada daging sapi akan terwujud. Akhir-akhir ini pengendalian impor daging sapi bakalan dan daging sapi berdampak meningkat harga ternak sapi di tingkat produsen. Baik, itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.